Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Perkara santet-santetan dramanya semakin memanas setelah ada mantan dukun yang mau ngabisin Ferry pakai tangan kosong doang, guys. Terus ada juga nih kelakuan kocak waktu ditilang. Gak percaya deh kalian pasti kalau gue kasih tahu, nih orang kesurupan kucing oren. Ya, selain itu kita juga mau ngebahas soal oknum supporter Indonesia dan sekalian update tentang pengusaha Surabaya. Hai, gue Andre. Dan gue Revi. Daripada adu bibir, mending kita bahas di tubir. Supporter Indonesia. Senang sekaligus sedih sih nonton timnas main kemarin, guys. Senang karena ya kita keren bisa melaju sejauh ini. Apalagi ngeliat mahakaryanya Legrand di Indonesia dan juga Ultras Garuda yang bahkan dipuji loh sama orang Jepang. Sayangnya ada berita yang kurang enak juga nih, guys, dari semua euforianya. Bukan masalah kalah 4-0 ya, tapi berita oknum supporter ini. Bawa balik kata sampah. Sampah bawa balik. Sama itu loh. Kresek ya. Kresek sampahnya bawa pulang toh, Kreseknya bawa balik, Ya kreseknya bawa balik. Kreseknya. Bala, Balau, emang. Pulang balat, Buat yang udah nonton videonya, pasti kalian juga kesel kan? Netizen yang udah pada ngeliat juga langsung kesel dan malu tuh, guys. Ada yang ngomong, nih kalau ketemu akun sosmed ya, fix banget sih kena rujak sampai 7 turunan. Dasar SDM rendah, dikasih contoh yang bener malah gitu. Sama yang terakhir, dia nggak sadar tuh kalau sedang dipermalukan sama dirinya sendiri. Itu supporter Jepang pada baik loh, guys, buangin sampah mereka sendiri untuk gampangin petugas kebersihan di sana. Lah, malah diejek-ejek. Orang lagi berbuat kebaikan, dia malah kayak gitu. Ampun deh Bang Jago. Bang Jago, ampun Bang Jago. Santet. Dukun-dukun Indonesia apa nggak ada yang pengen punya Alphard ya? Itu Ferry Irwandi udah ngasih semuanya loh. Data diri udah, foto udah, duit juga udah siap. Apa belum ada juga yang kena santet ya? Butuh syarat apa lagi sih guys supaya bisa nyantet? Fotokopi KTP kah? Apa kartu keluarga? Santet-santet perasaan udah bisa online, masih aja pakai fotokopian? Ini nih alasannya kenapa Indonesia itu susah banget buat maju. Dikit-dikit percaya dukun, sakit dikit percaya orang pinter. Pengen kaya pergi ke orang pinter, pengen dapat cewek pergi ke dukun. Semua serba dukun. Capek dah. Cuma ada nih di-upload sama Bang Ferry, dimana ada guys orang yang malah ngomong kayak begini. Luka lama saya kebuka karena banyak orang mengetik tidak tahu perasaan saya kayak gimana. Dengan gampangnya nyuruh saya nyantet Ferry. Tapi dengan statementnya si Ferry saya di tag. Terus orang itu ngomong coba dong tunjukin, coba dong tunjukin, coba dong tunjukin. Di sini saya ngeluka saya yang lama tuh, koreng saya timbul lagi. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan boleh halal saya Ferry, saya nggak mau pakai santet, biar pakai tangan saya aja halal dan saya dilindungi sama hukum. Saya kalau yang kayak begini jatuhnya bukan santet sih kayaknya. Ini mah tindakan kriminal mbak. Kalau dibunuhnya pakai tangan, nggak usah orang pinter juga bisa. Lagian nih ya, nggak usah lah ya kita percaya kayak beginian. Kalau emang santet ada, sebelum Ferry nantangin kayak begini, pesulap merah harusnya yang kelar duluan tuh. Buktinya sampai sekarang masih baik-baik aja kan guys. Tapi pas gue cari-cari videonya lagi nih guys, udah nggak ada videonya. Dan yang ada malah permintaan maafnya dia tuh. Wabarakatuh. Di kesempatan baik ini, saya Mang Ei, host Malam Mencekam, dan Humas Perwakilan dari channel YouTube Malam Mencekam akan menyampaikan sebuah permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya kepada Mas Ferry Irwandi atas video kami yang berjudul Santet Hadiah 1 Mobil Alphard. Saya jawab di sini. Kisah mantan dukun santet dan pesugihan Ria Puspita, yang tayang pada 14 November 2024, di mana konten video tersebut menyinggung dan membuat tidak nyaman. Sebagai bentuk tanggung jawab, saat ini kami sudah men-take down video tersebut. Mungkin dari bagian Humas Ya, Mencekam. terima kasih Mang Ei atas kesempatannya. Saya mau menyampaikan sebagai Humasnya Malam Mencekam. Kami Malam Mencekam setuju dengan pernyataan Mas Ferry terkait tentang apabila
kita terkena musibah atau semacam penyakit yang ringan atau berat, misalkan kanker gitu dan lain-lain, lebih baik diprioritaskan ke medis dahulu atau ke dokter terlebih dahulu. Hindari juga pengobatan yang instan. Hindari juga penipuan yang menjanjikan penyembuhan secara instan. Dan akhirnya Mang Ei dan Humas Malam Mencekam sekali lagi mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya, betul. Mudah-mudahan Malam Mencekam ke depannya akan lebih berhati-hati dan lebih baik lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baguslah kayak begini. Yang penting damai-damai aja lah semuanya. Cuman dikasih 50.000 rupiah. Bang, bahas berita bocah yang dikasih 50.000 doang, pas sudah nemuin tas isi 60 juta dong. Anak ini tadi yang tunjukin tasnya nih. Kalau belum HP murah. Kenapa ya? Nak naji kalan nayawan. Untung naji kalam ya naji kalan nayo. Ya Allah, di Bipeng anjek iya 50 rupiah. Pansa. Cok ke 20 kah? Yang bener aja, masa berbuat baik cuma dikasih 50.000? Yang bener aja, rugi dong. Kalian pasti pada mikir gitu kan? Perasaan selama ini gue udah berbuat baik, tapi kagak pernah dapet apa-apa dah. Netizen pun komentarnya pada terpecah nih guys. Ada yang belain adenya begini, cuma 50.000, pelit banget. Tidaknya jika ingin ngasih 50.000, nggak usah dikamerain lah. Udah ngasih dikit, tapi nggak ikhlas. Buat adeknya teruslah ya jadi orang baik. Buat bapaknya, dasar nggak tau diuntung. Tapi ada juga nih yang ngebelain si bapaknya. Kenapa sih pada pengen banget jasanya dibales? Kenapa nggak menormalkan berbuat baik tanpa mengharapkan balik dikasih? Kita nggak tahu uang itu mau buat apa pemirsa. Jangan ngatur hidup orang. Tapi bener juga, apa sekarang kalau ngelakuin hal baik itu harus banget ya ada imbalannya? Ya nggak apa-apa lah dek, kamu harus bangga ya, karena didikan orang tuamu udah bener banget nih. Amalan baik itu juga pasti bakal dibales kok sama Tuhan. Udahlah, nggak perlu kali kita ribut-ribut ginian. Nih buat yang komen sejuta-juta, terus kalau nggak dikasih sejuta, duit 60 jutanya nggak bakal dibalikin gitu. Kocak. Polusi merajalela. Sekilas kalau ngeliat foto ini guys, apa yang ada di pikiran kalian? Enaknya CFD pagi-pagi, masih banyak embun nih, pasti seger deh. Bangun guys, ini bukan embun, tapi polusi udara. Datang ke sini buat olahraga biar makin sehat, yang ada malah makin sakit ini mah. Mana belakangan lagi banyak banget kan event-event lari? Iya sih, olahraga itu bagus biar badannya jadi sehat. Cuma kalian perlu tahu juga kalau kualitas udara yang ada di luar ini guys, buruk banget. Dipantau dari Twitternya Mas Ivan aja, kualitas udara kita 43 kali lebih tinggi dari standar maksimal yang direkomendasiin sama WHO. Kebayang nggak tuh seburuk apa? Padahal CFD itu kan nggak boleh ada mobil ya. Terus kenapa kualitas udaranya masih buruk sih bang? Pertanyaan bagus. Jawabannya ya karena angin nggak punya KTP. Canda guys. Setelah gue cari tahu, sumber polusi itu nggak semata-mata dari kendaraan doang. Ini adalah salah satu contohnya dari PLTU Batubara yang diambil 3 tahun lalu. Ya kalau saran gue, teman-teman yang pengen olahraga di luar, cobalah buat cek-cek aki di aplikasi HP kalian. Udah banyak kok guys aplikasinya. Kalau memang udaranya lagi nggak bagus nih, olahraga aja di rumah. Soalnya ya bukannya sehat yang ada malah nimbulin penyakit tuh. Terutama masalah paru-paru dan juga jantung. Gue juga nyaranin aja nih buat acara-acara lari di Indonesia supaya selalu ngecek keadaan kualitas udaranya ya. Kalau emang lagi nggak bagus ya jangan dipaksain lah. Karena biar gimana pun juga kesehatan kan adalah hal terpenting di dunia kan. Pejalan kaki di Mall Jakarta. Kenapa ya jadi pejalan kaki Indonesia tuh rasanya kayak sulit banget? Ya kalian lihat aja nih tanda satu ini guys. Seplit itukah mereka nggak ngebolehin pejalan kaki masuk ke dalam dan harus muter panas-panasan lewat trotoar sampai nemu pintu masuk khusus pejalan kaki? Gue bener-bener nggak habis pikir sih guys, apa yang mendasari kita sebagai pejalan kaki nggak boleh lewat di situ? Apa karena mengganggu pengendara mobil? Ya padahal kan tujuan kita sama-sama mau masuk ke dalam mall. Kenapa harus beda-bedain kayak gini? Apakah karena gue dilahirkan berbeda? Sorry deh mall kalau gue belum punya mobil. Pengen banget rasanya sambil bawa mobil terus turun di lobi situ. Tapi apalah kita ya yang cuman bisa ngayal-ngayal babu kayak gini. Semoga diperbaikin lagi deh ya, biar kita sebagai para pejalan kaki nggak kepanasan gitu. Soalnya kapan glowingnya kan kalau mesti panas-panasan terus. Kesurupan kucing. Udah pada lihat belum kalian orang yang kesurupan kucing oren waktu ditilang polisi?
Nah, buat yang ngomong, nggak mungkin lah bang. Lihat dulu guys. Pak, kenapa sih kak? Gue kesurupan kita ranjangan. Apa? Segera tuh gak kalung goblok siapa? Makasih anjir. Udah suka ditilang sama Tuh kan datang. tiba-tiba pura-pura kesurupan. Kalian tahu nggak apa yang ada di kepala gue? Kesurupan ini nggak nyelesain apa-apa guys. Mau dia kesurupan kungfu panda kek, nanti juga pas sadar bakal tetap ditilang kan? Udah gitu sekarang udah terlanjur viral kayak begini. Malunya mas umur hidup kan? Mana lucu banget lagi komen-komen netizennya guys. Sutradara, tolong pekerjakan dia. Lucu banget please, jangan sadar dulu bang. Kasih whiskas pakan kucing pak, pasti dia lapar. Udahlah guys, kalau emang ditilang nggak usah aneh-aneh ya. Toh kalau emang nggak ada salah juga nggak akan kena tilang kok. Update sujud dan menggonggong. Bang, update dong soal si pengusaha itu. Maksud kalian yang ini? Iya, orangnya sih udah sempat minta maaf. Buat yang pada belum lihat videonya, gue kasih lihat deh. Saya Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria 2, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Serta saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Tapi kalian juga harus lihat nih komen-komen para netizen. Banyak yang ngomong dia juga harus minta maaf sambil sujud dan juga gonggong. Nah, buat kalian yang punya dendam tingkat dewa kayak gini, seharusnya sih seneng ya lihat berita satu ini. Ivan Sugianto, pengusaha asal kota Surabaya, Jawa Timur, disoraki oleh para tahanan ketika digiring ke ruang tahanan negara di Gedung Anindita Polrestabes Surabaya, Kamis, 14 November 2024. Saat masuk tahanan, pengusaha ini kabarnya malah disoraki sama tahanan lain, bahkan disuruh buat sujud dan juga gonggong. Gila, kebayang nggak tuh seremnya gimana? Jempol netizen aja udah serem, gimana jempolnya para tahanan ya kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.